Halo semuanya, kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil dari pekerjaan kami, yaitu dengan dosen PA yaitu Ibu Ramawati. Dengan beranggotakan Karonil Melsan, dari Amsyah selaku saya sendiri, Dewi Fortuna, Fitriani, Happy Angelina, dan juga Stefani. Implementasi demokrasi Pancasila dalam era reformasi. Apa itu demokrasi? Demokrasi ialah bentuk pemerintahan di mana semua warga negaranya memiliki hak yang sama untuk pengambilan keputusan yang dapat mengubah hidup mereka. Pengertian demokrasi menurut para ahli. Menurut Aristoteles, demokrasi ialah suatu kebebasan atau prinsip demokrasi ialah kebebasan. Karena hanya melalui kebebasanlah setiap warga negara bisa saling berbagi kekuasaan di dalam negaranya. Berikutnya, demokrasi Pancasila. Demokrasi Pancasila adalah demokrasi yang mengutamakan musyawarah mufakat tanpa oposisi. Demokrasi Pancasila mengandung beberapa nilai moral yang bersumber dari nilai Pancasila. Rumusan demokrasi Pancasila ini ada dalam sila keempat Pancasila, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Berikut ciri-ciri demokrasi Pancasila. Yang pertama, pemerintah berjalan sesuai dengan konstitusi. Yang kedua, adanya pemilu secara berkesinambungan. Yang ketiga, adanya penghargaan atas HAM dan perlindungan untuk hak bagi kaum minoritas. Yang keempat, kompetisi dari berbagai ide dan cara menyelesaikan masalah. Yang kelima, ide terbaik akan diterima dibandingkan suara terbanyak. Yang keenam, demokrasi Pancasila merupakan demokrasi konstitusi, sehingga kedaulatan rakyat dalam penyelenggaraan negara dan pemerintahan. Berikut prinsip demokrasi Pancasila. Yang pertama, persamaan untuk seluruh rakyat Indonesia. Yang kedua, keseimbangan antara hak dan kewajiban pelaksanaan kebebasan yang bertanggung jawab secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa, diri sendiri, dan orang lain. Yang ketiga, mewujudkan keadilan sosial. Yang keempat, keputusan diambil dengan musyawarah dan mencapai mufakat. Yang kelima, mengutamakan persatuan nasional dan kekeluargaan. Yang keenam, menjunjung tinggi tujuan dan cita-cita nasional. Yang ketujuh, perlindungan terhadap hak asasi manusia. Yang kedelapan, adanya pemilu. Yang kesembilan, partai politik lebih dari satu. Dan yang terakhir, pemerintahan berdasarkan hukum kedaulatan di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar Pasal 1 Ayat 2 UUD 1945. Sebelum demokrasi era reformasi, sebelum penerapan demokrasi Pancasila di era reformasi, adapun pelaksanaan demokrasi Orde Baru 1966 sampai 1998. Pelaksanaan demokrasi Orde Baru ditandai dengan keluarnya Surat Perintah 11 Maret 1906. Orde Baru bertekad akan melaksanakan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 secara murni dan konsekuen. Awal Orde Baru memberi harapan baru pada rakyat pembangunan di segala bidang melalui Pelita 1, 2, 3, 4, 5 dan pada masa Orde Baru berhasil menyelenggarakan pemilihan umum tahun 1971, 1977, 1982, 1987, 1992, dan 1997. Namun demikian, perjalanan demokrasi pada masa Orde Baru ini dianggap gagal dikarenakan yang pertama, rotasi kekuasaan eksekutif hampir dikatakan tidak ada. Kedua, rekrutmen politik yang tertutup. Ketiga, pemilu yang jauh dari semangat demokratis. Keempat, pengakuan HAM yang terbatas. Kelima, tumbuhnya KKN yang merajalela. Pelaksanaan demokrasi era reformasi 1998 sampai sekarang. Demokrasi yang dikembangkan pada masa reformasi pada dasarnya adalah demokrasi dengan mendasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dengan penyempurnaan pelaksanaannya dan perbaikan peraturan-peraturan yang tidak demokratis, dengan meningkatkan peran lembaga-lembaga tinggi dan tertinggi negara dengan menegaskan fungsi, wewenang, dan tanggung jawab yang mengacu pada prinsip pemisahan kekuasaan dan tata hubungan yang jelas antara lembaga-lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Selanjutnya, demokrasi era reformasi. Masa reformasi berusaha membangun kembali kehidupan yang demokratis. Antara lain, yang pertama, keluarnya ketetapan MPR RI nomor 10 garis miring MPR garis miring 1998 tentang pokok-pokok reformasi.
Kedua, ketetapan nomor 7/MPR/1998 tentang pencabutan TAP MPR tentang referendum. Ketiga, TAP MPR RI nomor 11/MPR/1998 tentang penyelenggaraan negara yang bebas dari KKN. Yang keempat, TAP MPR RI nomor 14/MPR/1998 tentang pembatasan masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden RI. Kelima, amandemen UUD 1945 sudah sampai amandemen 1, 2, 3, 4. Pada masa reformasi berhasil menyelenggarakan pemilihan umum sudah 2 kali, yaitu tahun 1999 dan tahun 2004. Implementasi Pancasila setelah era reformasi. Semenjak ditetapkan sebagai dasar negara oleh PPKI 18 Agustus 1945, Pancasila telah mengalami perkembangan sesuai dengan pasang naiknya sejarah bangsa Indonesia. Para pakar hukum ketatanegaraan melakukan penahapan perkembangan Pancasila dasar negara, yaitu 1945 sampai dengan 1949, masa Undang-Undang Dasar 1945 yang pertama. Tahun 1949 sampai 1950, masa Konstitusi RIS. Tahun 1950 sampai 1959, masa UUDS 1950. Tahun 1959 sampai 1965, masa Orde Lama. Tahun 1966 sampai 1998, masa Orde Baru, dan tahun 1998 sampai sekarang, masa reformasi. Sejak ditetapkan sebagai dasar negara oleh PPKI tanggal 18 Agustus 1945, Pancasila telah mengalami perkembangan sesuai dengan pasang naiknya sejarah bangsa Indonesia. Dalam kurung Koeto Wibisno 2001 memberikan tahapan perkembangan Pancasila sebagai dasar negara dalam 3 tahap, yaitu 1. Tahap tahun 1945 sampai dengan 1968 sebagai tahap politis. 2. Tahap 1969 sampai 1994 sebagai tahap pembangunan ekonomi. Dan yang terakhir, tahap 1995 sampai 2020 sebagai tahap repositioning Pancasila. Pedoman umum implementasi Pancasila dalam kehidupan bernegara mengantar bangsa Indonesia harus bersyukur bahwa setelah melewati perjuangan kemerdekaan implementasi Pancasila di era setelah reformasi. Burung Garuda adalah lambang negara Indonesia. Lambang ini dirancang oleh Sultan Hamid dari Pontianak, yang kemudian disempurnakan oleh Presiden Soekarno. Implementasi Pancasila di era setelah reformasi. Seperti juga Orde Baru yang muncul dari koneksi terhadap Orde Lama, kini Orde Reformasi, jika boleh dikatakan demikian, merupakan orde yang juga berupaya mengoreksi penyelewengan yang dilakukan oleh Orde Baru. Hak-hak rakyat mulai dikembangkan dalam tatanan elit maupun dalam tatanan rakyat bawah. Rakyat bebas untuk berserikat dan berkumpul dengan mendirikan partai politik, LSM, dan lain-lain. Penegakan hukum sudah mulai lebih baik daripada masa Orde Baru. Namun sangat disayangkan, para elit politik yang mengendalikan pemerintahan dan kebijakan kurang konsisten dalam penegakan hukum. Dalam bidang sosial budaya, di satu sisi kebebasan berbicara, bersikap, dan bertindak amat memacu kreativitas masyarakat. Namun, di sisi lain justru menimbulkan semangat primordialisme. Benturan antar suku, antar umat beragama, antar kelompok, dan antar daerah terjadi di mana-mana. Kriminalitas meningkat dan pengerahan massa menjadi cara untuk menyelesaikan berbagai persoalan yang berpotensi tindakan kekerasan. Kondisi nyata saat ini yang dihadapi oleh munculnya ego kedaerahan dan primordialisme sempit. Munculnya indikasi tersebut sebagai salah satu gambaran menurunnya pemahaman tentang Pancasila. Sebagai suatu ideologi, dasar filsafat negara, asas paham negara, padahal seperti diketahui Pancasila sebagai sistem yang terdiri dari 5 sila, sikap atau prinsip, atau pandangan hidup, dan merupakan suatu keutuhan yang saling menjiwai.
dan dijiwai itu digali dari kepribadian bangsa Indonesia yang majemuk, bermacam etnis atau suku bangsa, agama, dan budaya yang bersumpah menjadi satu bangsa, satu tanah air, dan satu bahasa persatuan, sesuai dengan sesanti Bhinneka Tunggal Ika. Menurunnya rasa persatuan dan kesatuan di antara sesama warga bangsa saat ini adalah yang ditandai dengan adanya konflik di beberapa daerah, baik konflik horizontal maupun konflik vertikal, seperti halnya yang masih terjadi di Papua, Maluku. Berbagai konflik yang terjadi dan telah banyak menelan korban jiwa antar sesama warga bangsa dalam kehidupan masyarakat. Seolah-olah wawasan kebangsaan yang dilandasi oleh nilai-nilai Pancasila yang lebih mengutamakan kerukunan telah hilang dari kehidupan masyarakat Indonesia. Orde reformasi yang baru berjalan beberapa tahun telah memiliki 4 presiden. Pergantian presiden sebelum waktunya karena berbagai masalah. Pada era Habibie, Abdurrahman Wahid, dan Megawati Soekarno Putri, Pancasila secara formal tetap dianggap sebagai dasar dan ideologi negara, tapi hanya sebatas pada retorika pernyataan politik. Ditambah lagi arus globalisasi dan arus demokrasi sedemikian kerasnya, sehingga aktivis-aktivis pro-demokrasi tidak tertarik merespon ajakan dari siapapun yang berusaha mengutamakan pentingnya Pancasila sebagai ideologi dan dasar negara. Ideologi negara yang seharusnya menjadi acuan dan landasan seluruh elemen bangsa Indonesia, khususnya pada negarawan dan para politik, serta pelaku ekonomi dalam berpartisipasi membangun negara, justru menjadi kabur dan terpinggirkan. Hasilnya, NKRI mendapat tantangan yang berat. Timor Timur yang telah lama bergabung dalam NKRI melalui perjuangan dan pengorbanan lepas dengan sekejap pada masa reformasi tersebut. Daerah-daerah lain juga mengancam akan berdiri sendiri bila tuntutannya tidak dipenuhi oleh pemerintahan pusat. Tidak segan-segan, sebagai masyarakat menerima aliran dana asing dan rela mengorbankan kepentingan bangsanya sebagai imbalan dolar. Dalam bahasa intelijen, kita mengalami apa yang dikenal dengan subversi asing, yakni kita saling menghancurkan negara sendiri karena campur tangan secara halus pihak asing. Di dalam pendidikan formal, Pancasila tidak lagi diajarkan sebagai pelajaran wajib, hingga nilai-nilai Pancasila pada masyarakat melemah. Sekian dari presentasi kami, mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih.